Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama, alhamdulillah, pada hari ini, yang mudah-mudahan baik yang datang dari luar wilayah Ciawi dan sekitar, insyaallah, maupun yang dekat sekalipun, semua langkah-langkahnya diberi ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadirannya menjadi sebab Allah semakin menyehatkan badannya, Allah semakin meluaskan rezekinya, Allah juga mudah-mudahan mengijabah setiap doa-doanya, dan mudah-mudahan mengaruniakan kepadanya keberkahan di dunia dan akhiratnya. Juga tentu harapan besar kita dengan hadirnya kita di sini, Allah karuniakan kepada kita husnul khatimah, insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur tiada tara yang mampu kita haturkan kehadirat Allah dari begitu banyaknya dan begitu besarnya karunia-karunia Allah. Tetapi walau bagaimanapun karunia Allah yang begitu besar, karunia Allah yang begitu banyak, dengan semua keterbatasan kita, kita tetap berusaha untuk belajar menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Di antaranya adalah hari ini bukti kehadiran kita, di mana kita bersama duduk berharap dengan duduknya kita di sini kita sedang mensyukuri nikmat Allah, karena Allah yang telah menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di antara kita yang dipilih menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini merupakan nikmat teragung, nikmat terbesar, yang mana telah dikatakan jikalau mungkin ada yang ingin diambil dari Allah dari yang kita miliki hari ini, mungkin semua itu takkan berarti melebihi kenikmatan iman yang telah Allah berikan di dalam hati kita semua ini. Makanya Bu, bersyukur punya iman itu sampai dikatakan gak akan pernah mampu betul-betul kita syukuri seutuhnya, walau kita semua ini dari awal dilahirkan sampai diwafatkan meletakkan dahi kita di atas bara api sekalipun, kata Allah, dahi yang tidak kau angkat itu tidak mampu menutupi besarnya karunia yang kuberikan kepadamu. Tapi untung kita punya Allah, Zat yang maha menerima setiap pemberian kita, walau yang kita berikan itu hanyalah suatu yang sederhana. Tapi Allah itu nggak pernah melihat perjuangan itu dengan kacamata sederhana, tapi justru Allah selalu melihat perjuangan-perjuangan kita. Walau dengan mudah pun kita dapat, selalu akan ada nilai yang sepadan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang datang dari dekat, Allah lihat, bukan dekat yang dihitung, tapi hati yang ingin melangkah. Begitu juga dengan ibu-ibu yang dari jauh tapi mau datang, mau melangkah. Allah juga tidak melihat jaraknya, tetapi tetap sekali lagi yang Allah lihat
adalah bagaimana hatinya. Barangkali mungkin ada yang datang dari dekat tujuannya cuman penasaran aja. Ya, kan barangkali saya bilang. Tapi insya Allah niatnya kan bukan cuman penasaran, tapi mau cari kebaikan gitu ya. Ada juga barangkali, ini kan barangkali yang jauh-jauh tujuannya niat kesini pengen jalan-jalan aja. Kan barangkali. Ada juga yang niatnya itu sekalian. Ada sekalian banyak apa enggak? Yang mana tuh yang sekalian coba? Ada yang niatnya memang sekalian jalan-jalan gitu kan, sekalian jalan-jalan. Makanya Bu, jarak itu tidak menjadi soal bagi Allah, tapi yang menjadi soal bagi Allah adalah hati. Siapa di antara kita yang datang dengan hati, itu yang justru akan dinilai di sisi Allah. Tidak peduli jaraknya dari mana, terlepas dari tujuan lainnya apa, tapi yang pasti Allah akan lihat di balik usaha adakah kesungguhan hati di dalamnya. Makanya sebagai seorang hamba kita perlu tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah yang tidak memperhitungkan lahiriah kita, tetapi Allah itu memperhitungkan batin kita. Dan di antara tujuan kita untuk duduk singgah di tempat ini adalah untuk kita menata kembali hati kita, di mana Nabi SAW telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wa innama yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan kita. Kita mau rapi atau kita mau sedang-sedang, Allah tidak fokus pada penilaian lahir saja. Allah suka orang yang rapi, Allah suka orang yang bersih, Allah suka orang yang wangi. Itu yang disukai oleh Allah, betul. Tetapi itu hanya sekian dari penilaian. Adapun penilaian inti yang dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya Allah melihat hati kita semua dan niat-niat kita di dalamnya. Artinya kalau cuma dilihat hati, Allah bisa melihat tanpa peduli dengan hati. Tapi ada penekanan, waniyatikum. Apa tuh tujuan hatimu? Apa tuh niat-niat yang ada di balik hatimu? Itu yang justru dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita mengerjakan ibadah, Allah tidak melihat seberapa banyak bilangan rakaatnya. Allah tidak hanya melihat seberapa benar sujud dan rukuk kita, tapi yang paling menjadi perhatian Allah di antara yang diperhatikannya adalah bagaimana kita punya hati ketika ibadah, kita punya hati ketika sholat, dan kita punya niat di balik semua perbuatan tersebut. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita duduk di sini, kewajiban dan keharusan yang perlu kita hadirkan, yang pertama itu adalah kelurusan niat. Karena kelurusan niat ini menentukan semua hasil dari ibadah, menentukan semua hasil dari kerja keras kita, dari ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Bu, ada orang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa ketika dia di dunia, ibadahnya tuh biasa aja. Dia sholat, dia ngaji, dia zikir, dia sedekah, tapi semua itu bukan yang lebih-lebih.
Semuanya tuh di level biasa. Sholatnya biasa, sedekahnya biasa, tetapi ternyata semua perbuatan dia mampu mengantarkan dia dekat dengan para anbiya, mampu mengantarkan dia dekat dengan para syuhada, mampu mengantarkan dia dekat dengan orang-orang salihin, yang mana kita kenal ibadahnya nggak tanggung-tanggung, sedekahnya nggak tanggung-tanggung, dan kebaikan-kebaikan yang dia perbuat juga nggak tanggung-tanggung dari para nabi, para syuhada, orang-orang soleh. Lalu apa yang bikin orang biasa ini dengan kesederhanaan ibadahnya tapi bisa bikin dia dekat dengan para nabi, bisa bikin dia dekat dengan para syuhada, bisa bikin dia dekat dengan para orang-orang salihin? Ternyata amal ibadah yang mengantarkan dia untuk paling dekat dengan nabi adalah amal ibadah membersihkan hati. Dalam riwayat Nabi SAW bersabda, berapa banyak katanya dari umatku mereka semua mampu menduduki surga, gitu ya, menduduki surga, laisa min kathratis salah, bukan gara-gara banyak sholatnya, bukan gara-gara banyak puasanya, juga bukan gara-gara banyak sedekahnya, tapi gara-gara bersih hatinya. Bersih hati, Bu. Makanya Nabi SAW mengingatkan, kenapa punya hati harus bersih. Kadang-kadang kan kita manusia pengen aja punya hati bersih, tapi yakin hati bersih nggak bisa. Yakin kalau hati nggak punya noda, nggak bisa. Padahal Nabi SAW selalu menjadi orang yang paling terdepan di dalam menunjukkan bagaimana wajibnya, kudunya punya hati yang bersih. Di antara tandanya orang yang hatinya bersih itu pasti hatinya lembut. Hatinya lembut. Nah, ini sebelum saya masuk ke bab lembut, kita perlu paham. Ibu pernah nyaksiin, pasti kebanyakan ini ibu-ibu yang sudah pernah merasakan pengorbanan persalinan, ya Bu ya. Ibu pernah nggak ngebayangin kalau Allah itu melahirkan kita dalam postur kaku? Bisa lahir apa kagak kita? Ayo, bayi itu sama Allah dibikin posturnya kaku, bisa lahir nggak kita? Ketika seseorang lahir ke muka bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat bayi yang lahir itu lentur. Makanya subhanallah ya, mohon maaf, kalau kita lihat bayi sebesar itu bisa dikeluarkan dari rahimnya seorang wanita, itu kadang-kadang kita mikir, kok bisa? Kita bertanya, kok bisa? Tapi Allah punya rencana, manusia lahir dengan kelembutan. Manusia lahir datang dengan kelembutan, dan dia wafat meninggalkan dunia dengan kekakuan. Maka ketika kita wafat, apa yang terjadi sama tubuh kita? Kaku. Kalau kita lihat ada jenazah orang meninggal dunia, nggak bisa lama-lama tuh. Kalau udah lama-lama dimandiinnya nanti susah, tubuhnya susah digerakkan karena sudah tidak lentur lagi. Tapi ketika orang baru lahir, anak kecil, anak bayi, diangkat, dilipat, diapain tangannya? Digelayutin, digantung, lentur banget. Apa tulangnya yang masih lunak? Atau apa? Ada nggak sih yang pernah ngebayangin kenapa kita lahir dengan kelembutan, dan ketika orang wafat justru Allah menghadirkan di situ gambarnya kekakuan.
Maka di sini tanda, Bu, orang yang lembut hatinya menandakan hatinya hidup. Adapun orang yang mati hatinya maka akan menandakan keras pada hatinya. Kalau kita lihat pohon, daun, ya, daun tumbuhan, ketika dia hidup, lentur nggak, Bu? Enak nggak digoyang-goyangnya? Enak ditariknya. Tapi coba ketika dia mati, apa yang terjadi? Keras. Cenderung yang keras itu rapuh, justru sebaliknya. Ada orang yang selama ini salah. Mereka mengira lembut itu dekat dengan lunak. Kalau lunak berarti mudah hancur. Padahal justru kebalikannya. Ketika kita melihat sesuatu ada yang keras, kerasnya itu justru membuat dia lebih mudah untuk pecah, lebih mudah untuk patah, lebih mudah untuk hancur, lebih mudah untuk rapuh, lebih mudah untuk rusak. Tapi tidak untuk yang lembut. Dari sini kita paham, memiliki hati yang lembut itu justru membawa kita mudah beradaptasi pada setiap keadaan. Ibu lihat air. Air itu kalau dia sifatnya seperti dia awalnya, dia itu sifatnya ngalir. Tapi coba kalau dia sudah masuk di dalam lemari es. Es batu jadi apa? Jadi beku. Ketika dia beku, mudah nggak untuk dimasukin di semua tempat? Kalau kita punya air, tempat minumnya mulutnya kecil, bisa kita tuang. Air bisa masuk kemana aja, betul apa enggak? Tapi kalau punya es batu bisa masuk ke tumbler kita? Bisa kalau dihancurin dulu. Iya kan? Tapi sifatnya dia nggak bisa dengan mudah masuk ke mana tempat kecuali ukuran yang sesuai. Kenapa ada orang di sini baper, di situ baper, kata dia kayaknya tempat ini nggak pas buat saya, kayaknya lingkungan ini nggak pantas untuk saya, atau apapun itu. Tahu nggak sih sebabnya di mana? Sebabnya kita nggak jadi air. Sebabnya karena kita jadi es batu. Malah kadang-kadang ketika jadi batu es itu, untuk kita masuk ke dalam satu kelompok, kadang-kadang kita rela menghancurkan diri sendiri karena kita maksa untuk masuk. Tapi yang salah nih diri kita tidak menjadi air atau lembut. Ketika orang dasaran hatinya lembut, ini Bu ya, dasaran hatinya lembut, mau ditaruh di mana aja, sama seperti air, dia akan selalu beradaptasi. Ibu ketemu suaminya seperti tongkat bisa dilipat, tongkat bisa diputer, tongkat nggak elastis dibawa kemana-mana, kaku. Ibu jadi apa kalau suami jadi tongkat? Ayo, ibu jadi apa kalau suami jadi tongkat? Kalau kita lihat fungsinya tongkat enak ya, buat apa? Buat jalan gitu ya, buat bawa kita. Kadang-kadang juga tongkat bisa buat nyabet. Kalau dulu orang ngelihat tongkat takut, karena tongkat selalu digunakan fungsinya bukan untuk membantu orang tua berlangkah, tetapi justru seringkali digunakan untuk memukul gitu ya Bu ya. Tapi
ada juga gesper. Ibu ya. Tapi saya mau tanya, gesper dibawa kemana aja bisa ya? Dilipat, digulung, masuk kemana aja. Ketika mau dipakai buat ngikat pinggang, bisa, lentur dia, mudah dibawa kemana-mana, mudah. Fungsi mah nggak jadi urusan. Karena ternyata gesper ketika nyabet, pedesnya bukan main. Kalau inget-inget dulu-dulu kan ya, waktu kecil-kecil, kalau kagak kena sabet tongkat ya kena gesper. Tapi gesper lunak ya, kita nggak bicara fungsi, tapi bisa bicara kalau gesper karena lunak, walau fungsinya ketika digunakan untuk memukul tetap rasanya sakit, tapi dia lunak, bisa dibawa kemana aja, masuk kemana aja. Tapi tongkat enggak. Manusia itu begitu. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling berbudi pekerti luhur, sengaja ditaruh sama Allah di tengah bangsa yang dikenal begitu keras. Nih Bu, Nabi Muhammad itu manusia sedari kecil sudah terlihat akhlaknya, perangainya, kelembutannya, kebaikannya, tetapi dia lahir di tengah bangsa Arab yang ketika itu memiliki karakter yang sangat keras. Nih Bu, Nabi diutus nggak sembarangan. Para nabi-nabi yang lain semuanya diutus kepada Bani Israel, tapi ternyata satu-satunya nabi yang diutus ke bangsa Arab cuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kiranya yang membuat Nabi bermodal menghadapi orang-orang keras ini? Modal Nabi itu apa Bu? Menghadapi kekerasannya orang-orang Quraisy, keras perangai, keras ucapan, sampai keras hatinya ketika itu. Ternyata modal yang Allah titipkan kepada Nabi yang paling terdepan adalah modalnya rahmatan lil alamin, rahmat kepada semesta. Ini rahmat gak bisa ada kecuali di hati yang lembut. Gak ada orang rahmat sementara hatinya keras, itu gak ada. Orang rahmat pasti hatinya lembut. Man la yarham la yurham. Siapa orang yang tidak punya kasih sayang, mustahil disayangi. Orang yang lembut kepada anaknya, kepada pasangannya, kepada sahabatnya, pasti secara otomatis rahmatnya dia itu membawa kita turut menyayangi dia. Betul apa enggak? Tapi ketika kita punya, maaf, kebetulan ada orang tua keras, suami masalah pasangan kita keras, kemudian anak mungkin kedapatan keras, siapa lagi temen punya keras. Ini rasanya nih mau cinta perlu numbuhinnya dengan cara yang banyak nih Bu, biar cinta. Nabi ketika diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali menebar rahmat kepada seluruh alam semesta. Datang Nabi dengan kelembutannya, dengan ketulusannya, dengan cintanya yang begitu besar kepada umatnya, sehingga membuat mereka yang tadinya keras, lambat laun keras itu berubah menjadi lembut. Sebagaimana ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab sebegitu marahnya kepada orang-orang yang ketika itu masuk ke dalam agama Islam, Sayyidina Umar nggak tanggung-tanggung. Begitu dia dapat kabar saudara perempuannya masuk ke dalam agama Islam, ibu apa yang terjadi? Sayyidina Umar datang ke dalam rumahnya,
dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika tanpa sengaja mendengar saudarinya sedang membaca ayat dari ayat Quran. Sayyidina Umar begitu murka dan begitu marah sampai saudara perempuannya itu, Bu, dipojokin ke pojok tembok setengah tercekik. Kemarahan yang membuat mereka hilang akal ketika itu. Masih banyak lagi orang-orang yang memiliki contoh dengan kekerasannya itu, tapi tidak ketika mereka berhadapan langsung dengan Rasulullah. Maka ketika Sayyidina Umar berhadapan dengan saudarinya, melihat begitu lantang saudarinya menjawab karena di hati sudah punya iman, Sayyidina Umar pun berkata dalam hatinya, ini keberanian yang ada pada adik perempuanku bukan keberanian sembarang orang, tapi keberanian yang memang di hatinya telah tertanam kebenaran. Sayyidina Umar reda marahnya, makin marah. Dia menyerahkan pihak ketiga. Siapa yang disalahkan? Rasulullah. Kata Sayyidina Umar bilang, wah, berarti ini gara-gara yang namanya Muhammad. Saya mau datengin rumahnya, bawa pedangnya. Apa yang mau dilakukan Sayyidina Umar? Saya mau datang, mau langsung habisi dia di tempat. Datang dengan kemarahan yang paling tinggi, datang dengan keangkuhan yang sangat tinggi. Apa yang kurang? Gak ada kurangnya orang yang kalau datang bawa pedang. Berarti bisa dibilang akalnya aja hilang mungkin saat itu. Tapi ketika Sayyidina Umar masuk, aina Muhammad? Sa'aqtulu unugu. Mana yang namanya Muhammad? Saya pengen penggal kepalanya. Mana dia? Mana dia? Orang-orang yang sedang menjaga Nabi Muhammad ketika itu, mereka semua bersiap siaga berdiri, tapi Nabi Muhammad yang begitu luar biasa memerintahkan mereka semua yang menjaga, duduk, diamlah kalian di tempat kalian masing-masing, duduk. Kata sahabat dengan kepanikannya, ini orang datengin Nabi bawa apa? Bawa pedang, Bu. Tapi Nabi duduk dengan penuh ketenangan. Tidak sedikit pun untayan katanya, nadanya, suaranya berubah. Ketika Sayyidina Umar mendapati tingkah Nabi, perilaku Nabi yang tetap apa? Tetap tenang, tetap santun. Bahkan kalau kita bilang mau ada orang niat jahat, dipersilahkan, malah silakan ponton. Tapi Nabi diam aja. Sini kalau ada yang mau datang marah, sini. Ketika Nabi berkata dengan satu ucapan, biarkan dia, Sayyidina Umar justru hatinya kayak kesambar petir dari kelembutan hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedang yang tadinya di tangan udah siap untuk dilayangkan, dihempaskannya, dilemparnya, lalu duduk Sayyidina Umar tersungkur di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Sayyidina Umar ketika itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung bersyahadat. Hati yang tadinya dipenuhi dengan marah, dipenuhi dengan kecewa, dipenuhi dengan keangkuhan dan kesombongan, luntur hanya dengan kelembutan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kalau jadi Nabi coba bisa nggak ngebayangin hidup di tengah-tengah kota yang ketika itu, bayangin Bu, ketika itu keluar rumah
Di depan rumah sudah dipenuhi dengan kotoran. Di depan rumah sudah dipenuhi dengan duri-durian. Semuanya tetangga mencemooh, menghina, bahkan cenderung menghardik, cenderung menjelek-jelekkan terang-terangan di depan mata, bahkan menyakiti beliau, verbal maupun non-verbal. Secara fisik dia dapat, mental dia dapat. Tapi apa yang pernah Nabi lakukan? Nabi tidak pernah menghadapi semua peristiwa itu. Bu, rumah yang dikotorin, cacian yang terus-terusan diterima oleh Nabi, selalu dibalas dengan kelembutan dari perlakuan Nabi kepada mereka. Dari perlakuan yang paling dahsyat itu, ketika Nabi ke Taif, ibu pasti udah sering dengar bagaimana Nabi pergi ke Taif, dan apa yang Nabi terima di Taif itu nggak sesuai dengan harapan dan ekspektasi. Dihina, dicaci, dipukul, dilempari batu, dihardik, wah, dihinakan dengan sehina-hinanya, sampai beliau ketika berhasil menarik diri dari Taif, keluar dari Taif, tubuhnya lebam, kakinya berdarah. Beliau berusaha sebisa mungkin menahan darah tidak tumpah. Disebabkan oleh apa? Nabi takut mengotori Taif? Tidak. Tapi Nabi tahu setetes saja darahnya tumpah akan membuat murka semesta, lalu menenggelamkan siapapun dari mereka yang ada di atasnya. Tapi rahmatnya Nabi Muhammad, Bu, dengan cucuran darah yang masih mengalir, keringat deras yang bercucur, tubuh yang begitu lemas karena tak berdaya, datang malaikat menawarkan penawaran. Duhai Muhammad, kami adalah malaikat yang menjaga gunung ini. Kami lihat perlakuan mereka tidak baik kepadamu. Allah menawarkan penawarannya. Apa yang Allah tawarkan? Mau tidak gunung ini kami hancurkan, agar mereka yang ada di atas ini semuanya tenggelam, tertimbun di bawah sana. Apa yang bikin Nabi berpikir dua kali? Kelembutan, Bu, yang ada di dalam hatinya itu, yang mengantarkan ucapannya. Ternyata ucapannya bukan ucapan kemarahan, ucapannya bukan ucapan kekecewaan, ucapannya bahkan bukan ucapan seorang yang sedang dalam kesedihan. Tapi ucapan Nabi Muhammad itu adalah ucapan manusia yang memang di hatinya telah dipenuhi dengan rahmat. Ucapan hanya datang dari manusia ketika terluka, tapi keluar untayan kata yang begitu terpuji, itu hanya keluar dari hati yang begitu lembut. Apa untayan itu? Tidak lain, untayan itu yang keluar dari lisannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong beri hidayah kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Tidak tahu. Mereka yang sebegitu zalimnya dianggap oleh Nabi nggak tahu. Siapa lagi orang yang bisa melakukan perbuatan seterpuji ini, melainkan orang yang di hatinya memang telah didasari oleh kelembutan yang tak terbatas, yang ada bersemayam di dalam hati Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi dari kelembutan-kelembutan yang Nabi berikan contohnya kepada kita. Lalu hari ini ibu yang dirahmati Allah, mengapa kita temukan ada orang-orang yang begitu sulit memaafkan, begitu sulit bahkan mengabaikan, tidak peduli kepada kata-kata yang menjatuhkan,
tidak peduli kepada kata-kata yang mungkin menghinakan. Semua disebabkan mungkin hati kita ini belum belajar untuk lembut. Hati kita belum belajar untuk lembut. Ketika ada orang yang begitu keras, saya susah memaafkan dia. Saya nggak mau memaafkan dia. Sampai mati tidak akan memaafkan dia. Tunggu nanti sampai di pengadilan akhirat. Kita akan ketemu. Tunggu nanti. Waduh, Masya Allah. Itu tidak akan keluar dari lisan kecuali lisan orang yang keras hatinya. Karena orang yang lembut hatinya tidak akan sanggup mengeluarkan untayan kata yang menunjukkan akan keburukan dari perangainya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi itu disebut dengan Nabi yang paling terpuji perangainya, Nabi yang paling bagus akhlaknya. Makanya Nabi datang dengan menyebut dengan hadisnya, wa ma bu'ithu illa liutammim makarimal akhlak. Saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kita biar dibenerin, akhlak kita biar disempurnain. Tapi orang hari ini bingung, apa bedanya adab sama akhlak? Apa bedanya orang beradab sama apa bedanya orang berakhlak? Orang ini punya adab, orang ini punya akhlak. Ada beda nggak sih? Ada beda nggak, Bu? Saya mau tanya ibu-ibu, ada bedanya nggak? Saya katakan orang yang beradab itu orang yang mendapatkan pengetahuan melalui ilmu belajar. Ibu diajarin sama orang tua cium tangan, betul apa enggak? Ibu diajarin sama suami hormat, betul apa enggak? Ketika ibu, nih Bu ya, ketika ibu cium tangan sama orang tua, ketika ibu menunjukkan kehormatan kepada suami, kehormatan kepada orang tua, ibu nunjukin ya Bu ya, ibu lagi beradab. Ibu lagi beradab. Saya sama guru cium tangan, itu namanya ada. Ibu lagi beradab. Tapi kalau berakhlak, apa bedanya? Berakhlak itu adalah sesuatu yang diiringi dengan terpujinya hati. Ketika orang mencium tangan orang tuanya diiringi dengan wakhfidh lahuma janahaka minadh-dhulli. Pesannya Allah apa? Turunkan dirimu, rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Kerendahan itu adalah kerendahan yang datang bukan dari adab tapi dari hati. Saya cium tangan nih sama guru, itu namanya adab. Tapi ketika cium tangan dengan guru dengan takzim, dengan merasa memang kita ini murid, memang kita ini mengharap berkah, nah, ini pakai akhlak namanya. Ketika kita berhadapan dengan suami, ibu hormat, ibu takzim, tapi ibu bukan cuman berlagak di depan. Kan ada tuh Bu orang di sana, bukan di sini, orang di sana ya. Ada tuh ya, misalnya ketika sama suami cium tangan bolak-balik sampai apa? Sampai hafal 5 waktu bolak-balik setiap sholat. Tapi kadang-kadang di belakang dia ada ceritaan yang gak sepatutnya diceritakan. Ada hal yang harusnya menjadi aib yang ditutupi tapi kemudian dibuka. Ketika kamu anak-anak muda dengan orang tuamu, kamu terlihat begitu santun karena kamu menyalami dia. Ketika berhadapan dengannya iya, berhadapan dengan orang tua seolah nggak pernah membantah. Tapi ketika justru
Mungkin di balik itu ada keluh kesah yang kamu ceritakan tentang keburukan orang tuamu dengan orang lain di luar sana, kekecewaan yang seringkali mengantarkanmu pada perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. Itu adalah sebatas kamu cuman beradab, tapi kamu tidak berakhlak. Gimana ustazah jadi orang beradab? Lalu bagaimana jadi orang berakhlak? Menjadi pribadi yang beradab itu nggak bisa kalau tidak lewat ilmu. Bu, ibu ngaji taklim tiap bulan, ibu ngaji hadir kajian tiap minggu, ibu hadir kajian setiap hari sekalipun. Tempat itu tempatnya mendidik ibu untuk beradab, mendidik kita untuk beradab. Makanya ibu bakal temuin orang beradab tuh banyak. Kadang-kadang mereka semua belum tentu umat Islam. Ibu kalau pergi ke Jepang, orang Jepang itu beradab semua, Bu. Orang tua, perempuan, sama anak-anak, kurang adab apa, nyebrang aja terima kasihnya sampai kayak orang ruku. Serius apa enggak? Bener loh, Bu. Ngantri nggak perlu dibilangin, nggak ada ceritanya yang nyelak-nyelak di sana. Betul apa enggak? Nggak ada lah. Pertanyaan saya, itu orang beradab, Bu, apa bukan? Beradab. Ketika ada orang tua lagi duduk di kereta, nggak pakai dibilangin, dia langsung berdiri. Ketika ada orang ibu hamil masuk ke dalam kereta, dia duduk, dia langsung berdiri. Itu nggak pakai dibilangin, Bu. Mereka semua beradab, walaupun bukan beragama Islam. Tapi tidak semua orang berakhlak, karena akhlak itu datang dari perbuatan kebaikan. Jadi ini, mau beradab gimana? Belajar. Mau berakhlak bagaimana? Beramal. Akhlak kita tidak akan bisa tampil dan wujud menjelma pada diri ini kecuali kita mengamalkan dari amal ibadah, ketaatan-ketaatan yang kita perbuat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lihat Nabi Muhammad SAW. Apa cukup punya hati lembut? Enggak. Nabi nunjukin, Bu, kalau dia juga tahajud, kalau dia juga sholat, kalau dia juga puasa, bahkan dia pun mengerjakan ibadah yang tidak dikerjakan mungkin hari ini oleh kita. Ibadah-ibadah yang ibu-ibu lakukan, sholat-sholat yang ibu kerjakan, asal ibu tahu itu akan menjadikan ibu pribadi berakhlak. Makin benar sholatnya, makin bagus akhlaknya nanti. Makin benar tuh puasanya, makin bagus akhlaknya nanti. Makin benar tuh dia apa, Bu? Belajar tentang bagaimana membersihkan hati, maka akan tercerminkan pada pribadinya, akhlaknya semakin bagus. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW beliau mencontohkan kepada kita akhlak yang terpuji. Tapi semua itu tidak luput dari apa, Bu? Dari Nabi yang menunjukkan kepada kita ibadah yang tidak pernah berhenti. Makanya ibu-ibu sekarang kalau pengen gimana ya ustazah, saya sama orang tua tuh biar bisa taklim, bukan cuman beradab, itu harus diiringi dengan akhlak. Bagaimana tuh ustazah biar berakhlak? Maka orang-orang yang berakhlak PR-nya adalah hati. Bagaimana hatinya menjadi bersih? Karena yang bikin hati kita bersih adalah amal ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, makin banyak istighfar yang kita baca, makin banyak sholawat Nabi yang kita baca, makin banyak zikir atau tilawah Quran yang kita baca, itu makin bisa menyebabkan hati kita jadi makin bersih. Ibu-ibu hari ini yang pengen ustazah, itu Sayyidina Umar dulu sekelas itu, sekarang bisa jadi lembut. Iya, berarti semua yang keras bisa berubah. Iya. Ibu kenal ada seorang ulama yang mana dikenal tadinya
Dia itu kalau belajar gak bisa masuk-masuk pelajarannya. Gak pernah. Sampai membuat dia sendiri malu, kok saya ngaji ke sana sini, belajar di sana sini, tapi tiap kali saya belajar ilmunya kagak ada yang nyantel. Ilmunya nggak ada yang masuk, ilmunya nggak ada yang kepake. Dia merasa malu sama Allah, dia merasa malu sama dirinya sendiri. Sampai satu ketika dengan rasa malunya, dengan rasa putus asanya, dia sedang duduk di pinggiran apa bu? Di pinggiran sungai. Dia dapati ternyata air sungai yang mengalir itu tiba-tiba dari batu-batu yang ada. Ini kan di sini banyak sungainya tuh ya. Nah, ibu-ibu besok kalau ke sungai, ke curug, ibu bengong liatin tuh batu. Apa yang mau dilihatin Ustazah? Air terjunnya? Bukan. Air ngalirnya? Bukan. Tapi hikmah dibalik batu yang begitu keras, namun ditetesi air yang terus menetes, ternyata sekeras apapun batu tersebut bisa terlobangi hanya karena tetesan air yang lembut. Masya Allah, tetesan air yang lembut tuh bisa bikin, ketika dia lihat, dia termenung, itu batu yang sekeras itu ditetesin air terus menerus, lambat laun dia pun kemudian bisa berlubang, bahkan sampai ada yang bisa sampai pecah. Gimana hati kita yang terus diberikan mau'izatul hasanah, terus diberikan nasihat-nasihat indah, tetapi dibalik nasihat itu mungkin hari ini belum begitu berdampak pada kehidupan kita. Namun ingatlah terus dan jangan pernah berhenti sampai di sini. Terus datangi tempat kebaikan, terus kerjakan amal-amal kebaikan, karena dibalik amal kebaikan itu akan mengantarkan pribadimu hari ini yang berakhlakul karimah. Makanya mudah-mudahan insya Allah ya bu ya, kita pengen jadi orang yang bisa niru kelembutannya Sayyidah Fatimah, pengen bisa niru juga kelembutannya Sayyidatuna Khadijah, pengen bisa niru kelembutannya Sayyidatuna Aisyah, kelembutannya para ummahatul mukminin, kelembutannya wanita-wanita salehah, mereka yang begitu sangat bijaksana dalam menyikapi kehidupan, bijaksana dalam mengarungi bahtera rumah tangga, begitu bijaksana dalam beradaptasi dengan setiap keadaan. Kita pengen apakah gak jadi mereka bu? Pengen apakah gak nyontoh mereka bu? Kita pengen. Tapi semua harus diawali dengan apa? Belajar melembutkan hati. Karena hati yang lembut pasti akan membuat perangai kita menjadi manusia yang berpribadi akhlakul karimah. Tetapi jika sudah permasalahannya di hati, hati ini yang dikatakan oleh Nabi, idza saluha saluhatil jasada kullu wa idza fasada fasadatil jasada kullu ala wahya al-qalbi. Ini segumpal ini katanya kalau dia benar semuanya, tapi kalau dia rusak semuanya. Hati kita kalau dia benar, dia akan mengantar perilaku kita menjadi benar semuanya. Tetapi ketika dia buruk, ucapan kita akan menjadi buruk, mata kita akan selalu melihat kepada hal yang buruk, perbuatan kita akan selalu berdampak buruk, dan semua dari apa yang kita lakukan ini akan selalu menghasilkan hal yang buruk. Na'udzubillah min. Tapi tidak untuk perangai yang baik, tidak untuk akhlak yang baik. Ibu, semua perbuatan-perbuatan kita yang terpuji akan selalu membuahkan hasil yang terpuji. Senyummu walau diacuhkan oleh mereka, tapi itu akan membuahkan hasil yang mengantarkan kamu nanti tersenyum kembali di akhirat. Ingat tuh bu, hari ini senyum sama orang, tapi orangnya cuekin kita ya, berarti senyum kita nggak berbalas ya. Senyum kita nggak berbalas, biarin aja, karena senyummu akan membuahkan hasil
besok di akhirat, yang mana ketika kamu melihatnya kamu akan kembali tersenyum karenanya. Begitupun sebaliknya, perbuatan buruk akan menghasilkan hal yang buruk, akan membuahi hasil yang buruk. Ketika hari ini kita berbuat keburukan, kita melukai orang, kita menghujat orang, kita mungkin menyakiti perasaan orang, atau mungkin kita mengecewakan orang, apa yang terjadi? Semua itu hari ini mungkin tidak spontan dibalas oleh mereka yang kita sakiti, tetapi itu akan berbuah, buahnya akan kembali membuat kita ketika melihat akan juga merasa tersakiti di akhirat kelak. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita belajar. Ketika hari ini kita menyadari ada nih tanda-tanda hati yang kian mengeras, di mana tanda-tanda hati yang mengeras diantaranya adalah air mata yang susah jatuhnya. Ketika mata ini kering, tidak ada air yang mengalir, itu merupakan satu petanda terbesar bahwa ternyata hati kita adalah hati yang keras. Perbaiki sesegera mungkin dengan kita bertaubat kepada Allah, dengan kita beristighfar kepada Allah, dengan kita memohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah, karena tidak ada yang membuat hati menjadi keras melebihi daripada dosa-dosa yang kita perbuat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, apalagi tanda orang yang begitu terlihat keras hatinya, mereka orang-orang yang ketika disampaikan kebaikan, diingatkan akan kebaikan, tapi justru mereka memilih untuk menentang kebaikan tersebut. Bahkan justru mereka mengeyel, bahkan justru mereka bilang itu kan cuma nabi. Dengan mudahnya mereka juga berkata kita kan manusia, yang bisa begitu mah cuma nabi. Kalau mau ngomong baik, alim sana di masjid, jangan di sini. Nah, yang bicara seperti itu menandakan ketika hati ini sulit menerima kebaikan, hati ini sulit untuk diingatkan, maka ketika itu adalah tanda kepada kita bahwa hati kita adalah hati yang mulai mengeras. Dan bahkan tanda hati yang mengeras, hati yang tidak pernah ingat akan akhirat. Hidupnya hanya begitu fokus pada dunianya, hari-harinya yang hanya dipikirkan tentang urusan dunianya, tapi dia lupa bahwa di akhirat semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka modal kita ibu-ibu yang dirahmati Allah, modal kita semua adalah hati kita. Siapa yang menjadikan hatinya sebagai hati yang bersih, maka hati itu yang akan dia bawa menghadap Allah dengan hati yang selamat. Tetapi siapa yang hari ini tidak menjaga sebagaimana hatinya perlu dijaga, dia abaikan dosa-dosa yang menetap di sana, dia abaikan kesombongan tumbuh, dia abaikan kepamrihan tumbuh, dia abaikan sifat bangga terhadap dirinya tumbuh, dia abaikan dari perangai-perangai buruk tumbuh di sana, maka ingatlah baik-baik, semua itu pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, nih kalau hati lagi nggak enak, hati lagi seolah keras, seolah nasihat tidak ingin kita terima, atau seolah hati ini begitu sulit beradaptasi dengan situasi dan keadaan yang ada, ayo Bu, pegang hatinya, pegang dadanya. Ketika kita pegang nih dengan perasaan yang kita hadirkan, malu sama Allah, maafin ya Allah,
Kok saya nih masih jadi hambamu yang sombong? Kok saya nih masih jadi hambamu yang ujub, yang bangga sama perbuatan sendiri? Kok saya nih masih jadi hamba yang pamrih? Kok saya nih jadi hamba yang pengen orang hormati? Kok saya nih masih punya perangai sifat pengen jadi hamba? Hamba apa? Hamba yang ingin selalu dihormati. Terus sambil diusut dadanya, sambil dia ungkapkan rasa malunya, dia pun kemudian mengingat kepada Nabi Muhammad yang paling lembut hatinya. Ya Rasulullah, kalau engkau punya tangan bisa menyembuhkan sakitnya Qatadah yang matanya telah tercungkil keluar dari tempatnya, lalu kau kembalikan seperti sedia kala. Ya Rasulullah, tidak berkenankah kau hari ini mengembalikan hatiku yang fitrah ini, hatiku yang bersih ini, hatiku yang telah datang ke muka bumi ini dengan tak ternodai, namun dari keangkuhanku, kesombonganku, kelalaianku, kubiarkan hati ini menjadi kotor seperti ini. Ya Rasulullah, kelembutanmu, kebersihan hatimu yang belum dapat kami teladani, namun kiranya dengan sentuhan rahmatmu, sentuhan kasih sayangmu, sentuh hati kami ya Rasulullah, sentuh hati kami ya Rasulullah, sentuh hati kami ya Rasulullah. Bila mana seorang yang begitu mencintai perbuatan zina mengaku di hadapanmu ya Rasulullah bahwa amal yang paling dia tidak mampu tinggalkan dari perbuatan dosa adalah zinanya, tapi ketika engkau menyentuh hatinya ya Rasulullah, kau pegang dadanya, seketika hati yang dicintai dengan kecintaan maksiat itu berubah menjadi hati yang cinta kepada taat, menjadi hati yang cinta kepada Allah, menjadi hati yang cinta kepadamu ya Rasulullah. Maka hati kami ini hati yang mungkin hari ini dengan banyak kesombongannya, keangkuhannya, dosa-dosanya, dari maksiat yang mungkin masih kita gemari dan kita cintai hari ini ya Rasulullah, di tempat yang penuh dengan kebaikan ini kami datang dengan niat-niat tulus kami datang dengan niat-niat baik kami. Sentuh hati kami ya Rasulullah, sentuh hati kami ya Rasulullah. Buat semua yang menghalangi kami dari dekat kepadamu lenyap. Buat semua yang bikin kami hina di pandangan Allah sirna. Buat hati kami menjadi hati yang penuh dengan cahaya, hati yang terpuji, hati yang lembut, hati yang dipenuhi dengan rahmat, hati yang dipenuhi dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah, hati yang dipenuhi dengan kecintaan kepadamu duhai Rasulullah, hati yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, hati yang dipenuhi dengan kepedulian ya Rasulullah. Di tempat yang penuh dengan kebaikan ini kami hadirkan dirimu, kami hadirkan segenap para ummahatul mukminin, kami hadirkan putrimu terkasih ya Rasulullah. Dengan kehadiran mereka, pandang kami semua dengan pandangan rahmatmu ya Allah. Pandang kami semua dengan kemuliaan para kekasihmu ya Allah, dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Buat hati kami ini yang hari ini merasa terlukai, yang hari ini merasa tersakiti, yang hari ini mungkin masih sulit memaafkan orang yang pernah menyakiti. Ya Allah, jangan pulangkan kami dari tempat ini, melainkan telah kau lembutkan hati kami semua, telah kau lembutkan hati kami semua ya Allah. Bukankah engkau zat yang maha lembut, zat yang maha lembut, zat yang berlemah lembut? Lembutlah kepada
kepada kami ya Allah, dengan melembutkan hati kami semua ya Allah. Engkau zat yang maha berlemah lembut, berlemah lembutlah kepada kami. Jangan lihat dosa-dosa kami, namun lihatlah ketulusan hati kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, berkat keagungan Nabi Muhammad, berkat keagungan istri-istri Nabi Muhammad, dan berkat keagungan para putri Nabi Muhammad, wabil khusus Sayyidatuna Fatimah Zahra ya Allah, lembutkan hati kami semua, lembutkan hati kami di hadapan-Mu, lembutkan hati kami di hadapan Rasul-Mu, lembutkan hati kami di hadapan pasangan kami ya Allah, lembutkan hati kami di hadapan anak-anak kami ya Allah, lembutkan hati kami di hadapan teman-teman kami ya Allah, lembutkan hati kami di hadapan orang tua kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah di hadapan takdir-Mu ya Allah, lembutkan hati kami di hadapan ketetapan-Mu ya Allah, lembutkan hati kami di setiap musibah yang menimpa kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah selembut-lembutnya ketika kami menghadapi semua takdir yang Kau tetapkan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau yang menggenggam hati semua dari hamba-hamba-Mu. Genggam hati kami ya Allah, genggam hati kami ya Allah, genggam hati kami ya Allah. Jangan lepaskan ia dari genggaman-Mu ya Allah, namun genggam ia dengan iman ya Allah, genggam ia dengan takwa ya Allah, genggam ia dengan tauhid ya Allah, genggam dia dengan Islam ya Allah, sehingga ketika ajal datang menjemput kami ya Allah, iman kami masih terpatri di dalam dada kami ya Allah, Islam kami masih terpatri di dalam hati kami ya Allah, sehingga ketika ajal datang menjemput, takwa kami ada di dalam hati ya Allah. Dan ketika ajal menjemput ya Allah, hati ini, iman ini, Islam ini yang Kau genggam, membuat kami mudah melantunkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat kami mudah mengucapkannya ya Allah, sehingga dengannya kami wafat, dengannya kami Kau bangkitkan, dengannya pula ya Allah kami Kau kumpulkan bersama dengan seluruh para kekasih-kekasih-Mu, wabil khusus bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami bertawassul dengan kemuliaan wanita yang begitu dekat kedudukannya di sisi-Mu, para kekasih-Mu, khususul khusus Hubabatuna Khadijatul Kubra, Hubabatuna Fatimatu Zahra. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang berakhlak dengan akhlaknya, berjalan dengan budi pekertinya ya Allah, berperangai dengan perangainya, memiliki kesabaran seluas sabar mereka ya Allah, dan jadikan kami orang-orang yang memiliki kelembutan hati selembut hati mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan pulangkan kami dari tempat ini kecuali semua hajat-hajat kami Kau ijabah ya Allah, hajat-hajat kami Kau ijabah ya Allah, hajat-hajat kami Kau ijabah ya Allah, berkat Sayyidatuna Khadijah, berkat Sayyidatuna Fatimah. Rabbi salak bi hurma Sayyidatuna Khadijah Zawjatil Mustafa Ajil lana bil farijah Rabbi salak bi hurma Sayyidatuna Khadijah Zawjatil Mustafa Ajil lana bil farijah. Ya Allah, dengan kemuliaan Sayyidatuna Khadijah, kemuliaan Sayyidah Fatimah,
segerakan kami ya Allah untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah kami ya Allah. Segerakan kami untuk menemukan jalan kemudahan dari setiap urusan kami ya Allah. Segerakan kami ya Allah untuk menemukan jalan kebaikan dari hidup kami ya Allah. Allahumma ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya rab jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.